Target kita cuma pelunasan cepat dari orang-orang polos yang kebelet ibadah. Nah, kalau udah kekumpul sampai 10 miliar, kita kabur ke luar negeri beberapa bulan buat ninggalin jejak. Akhirnya beres juga. Lihat Riko, akhirnya kebangun juga usaha travel haji ini. Ya, meski saya harus mutang besar ke bank dulu, tapi harusnya bisa balik modal cepet nih. Iya bener sih bos. Emang nggak berlebihan kantor baru udah semewah ini bos? Kita kan perintis bos, bukan pewaris. Ini namanya modal usaha kita juga. Kalau kantor kita meyakinkan, pasti nanti orang-orang juga nggak bakal ragu buat naik haji bareng kita. Ya udah, besok kita sikat promosi. Riko, udah berapa lama kita ngiklan? Udah live sama promosi di mana-mana, tapi kenapa hasilnya nihil, Riko? Saya udah sebar brosur di majelis taklim, di warung kopi, tapi ya gitu bos. Orang-orang masih pada ragu karena kita travel baru dan harganya juga terlalu mahal. Aduh, harus gimana ini ya saya? Mana minggu depan udah jatuh tempo pembayaran hutang sama bank juga. Waduh, minggu depan bos. Terus gimana ini? Agak susah juga cari jamaah. Apa nggak kita turunin harga aja, biar orang-orang pada tertarik? Semua orang Indonesia itu mau ke Mekah, Riko. Itu pasar yang nggak pernah mati. Kita pasang promo paling gila-gilaan aja. Paket haji bintang 5 cuma 200 juta per orang. Hah? 200 juta? Itu mah rugi bandar bos. Harga tiket dan fasilitasnya aja udah lebih dari itu. Justru itu, biar semua orang tertarik, Riko. Mana ada travel lain yang berani kasih harga segitu? Target kita cuma pelunasan cepat dari orang-orang polos yang kebelet ibadah. Nah, kalau udah kekumpul sampai 10 miliar, kita kabur ke luar negeri beberapa bulan buat ninggalin jejak. Hah? Maksudnya kita mau nipu para jamaah bos? Astagfirullah, jangan begitulah bos. Kalau kamu bisa dapat banyak jamaah, nanti 50%-nya buat kamu. Ya ampun bos, kok bos jahat itu sih sama mereka? Emang kamu gak mau? Mau sih bos. Ya udah, sekarang kamu cetak brosur yang menarik. Nanti kamu sebarin ke orang-orang random. Siapa tahu mereka bakal tertarik. Besok langsung kamu promosiin ya. Ah siap. Aduh, kaki ini rasanya sudah nggak kuat. Tapi harus tetap semangat, karena ada impian ke tanah suci yang sudah menunggu. Aku harus tetap kuat demi bisa mewujudkan impianku. Alhamdulillah, hari ini udah kekumpul cukup banyak. Tinggal dijual aja ke pengepul, dan langsung pulang aja deh ke rumah. Assalamualaikum Ibu, Bapak pulang. Hasil mulung hari ini sudah Bapak tambahkan ke tabungan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Pak, sebentar lagi uang Bapak udah terkumpul dan cukup untuk berangkat haji tahun depan. Iya Ibu, 380 juta. Ini tabungan kita selama puluhan tahun. Bapak harus segera berangkat, karena ini adalah impian Bapak dari dulu. Tahun ini Bapak berangkat haji dulu. Nanti doakan nenek di depan Ka'bah. Ibu selalu kasih kesehatan dan rezeki yang banyak agar bisa menyusul Bapak ke tanah suci. Ya Allah Siti, Bapak sebenarnya berat meninggalkan kamu. Dan doakan semoga impian Bapak berjalan lancar. Amin. Ya udah, Bapak makan dulu ya Pak. Terus nanti langsung istirahat aja, pasti Bapak capek. Ya Ibu, terima kasih. Bapak, ini air minumnya. Hati-hati ya Pak, jangan terlalu memaksakan diri. Terima kasih Ibu. Kalau begitu, Bapak berangkat dulu ya. Bapak harus rajin agar bisa cepat lunasi janji Bapak ini. Iya Bapak, Ibu di rumah bakal doakan Bapak. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Astagfirullah, harganya cuma 200 juta. Nak, permisi. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Bapak cuma mau tanya, itu di poster haji khusus 200 juta.
Apa benar harganya segitu, Nak? Betul sekali Pak, promo spesial pembukaan kantor baru. Dan yang pastinya terbatas. Bapak beruntung sekali melihat poster ini. Alhamdulillah. Bapak punya tabungan 380 juta. Bapak ingin berangkat berdua dengan istri saya. Apa Bapak bisa dapat diskon, Nak? Oh jelas bisa Pak. Tapi mungkin bisa diobrolin dengan bos saya dulu Pak. Kalau tidak keberatan, Bapak bisa konsultasi sekarang. Alhamdulillah, Nak. Baik, Nak. Hayuk kita ke kantor. Hayo. Bos, target kita datang. Assalamualaikum Pak. Masya Allah. Silakan duduk Pak. Saya Ridwan, Direktur Travel bagus banget. Waalaikumsalam, Nak. Perkenalkan, saya Bapak Budi. Bapak sudah lihat poster kalian di luar. Haji khusus bintang 5 yang harganya cuma 200 juta. Betul Pak. Kami adalah travel yang didirikan untuk niat tulus. Kami memotong semua biaya marketing yang tidak perlu demi memberikan harga terbaik. Dan kuota instan, Pak. Begini, Nak Ridwan. Bapak punya tabungan hasil mulung selama puluhan tahun. Totalnya 380 juta. Bapak sudah tua dan istri Bapak juga sakit-sakitan. Bapak tahu harga kalian 200 juta per orang. Tapi Bapak mau minta tolong. Boleh nggak uang 380 juta ini dipakai untuk memberangkatkan Bapak dan istri Bapak berdua? Haji khusus bintang 5? Itu sama saja Bapak minta kami rugi 20 juta. Bapak mohon, Nak. Ini impian Bapak dan istri Bapak dari muda. Bapak nggak bisa meninggalkan istri Bapak sendirian. Bapak janji, Bapak akan doakan travel ini di Tanah Suci agar semakin maju dan ramai. Baiklah Pak Budi. Demi niat suci Bapak yang ikhlas, dan karena Bapak orang pertama yang closing haji khusus di travel kami terima 380 juta untuk 2 orang. Ya Allah, terima kasih, Nak. Terima kasih banyak. Tapi ada syaratnya Pak. Karena ini harga diskon gila-gilaan, Bapak harus melunasi seluruh dana 380 juta itu hari ini juga. Jika Bapak setuju, silahkan Bapak ambil uangnya. Riko akan siapkan dokumen pelunasan. Siap, Nak. Kalau begitu, Bapak pulang dulu. Mau ngasih kabar gembira ini buat Ibu di rumah. Sekali lagi, terima kasih banyak ya, Nak. Iya Pak, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Bapak. Ada apa Pak? Kenapa Bapak sebahagia ini? Ya Allah, Ibu. Bapak tadi kebetulan ketemu travel. Namanya Bagus Banget Travel. Tadi Bapak nego. Dan mereka setuju, Ibu. Setuju apa Pak? Harga haji khusus yang 380 juta itu? Mereka setuju, Bu. Uang tabungan kita 380 juta itu akan memberangkatkan kita berdua. Haji khusus bintang 5. Mereka bilang ini diskon khusus karena mereka travel baru buka. Ya Allah, yang bener aja Pak. Apa benar kita bisa berangkat berdua? Benar, Bu. Tapi syaratnya kita harus lunasi sekarang juga. Bapak harus ke sana lagi sebelum mereka berubah pikiran. Ya udah Pak, kalau gitu ambil aja tabungan kita. Nanti Bapak langsung daftarin kita berdua. Iya, Bu. Kalau begitu, Bapak berangkat dulu ya, Bu. Hati-hati Bapak. Bismillah. Semoga Allah melancarkan niat suci kita. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Pak. Dengan penuh semangat, Pak Budi membawa uang tabungannya yang selama ini ia kumpulkan dengan susah payah. Pak Budi sangat berharap bisa berangkat haji bersama istri tercintanya, karena itulah ia selalu semangat mencari barang rongsok hingga terkumpul uang sebanyak itu. Assalamualaikum, Nak Ridwan. Ini uangnya 380 juta tunai. Tolong dihitung apa duitnya sudah pas. Waalaikumsalam Pak. Masya Allah, baik Pak. Riko, coba tolong hitungkan dulu uangnya. Baik Ici Bos. Mengikis saringan. Alhamdulillah Pak, uangnya pas 380 juta. Saya akan buatkan kwitansi pelunasan dan surat kontak resmi keberangkatan Ibu dan Bapak ya. Silakan Pak, ini kwitansi pelunasannya. Untuk tanggal keberangkatan sudah kami kunci sebulan dari sekarang. Terima kasih, Nak. Terima kasih banyak. Kalau begitu, Bapak pamit.
Bapak mau segera kasih kabar ini ke istri Bapak. Sama-sama, Pak. Semoga ibadahnya mabrur. Setelah berhasil menipu Pak Budi, Ridwan dan Riko terus mencari mangsa baru dan mereka berhasil mendapatkan 10 jamaah haji sekaligus. Dan saat para jamaah sudah melunasi biayanya, Pak Ridwan malah kabur ke luar negeri dengan membawa uang para jamaah itu dengan menyewa pesawat pribadi. Sudah jam 5 sore, padahal jadwal penerbangan kita jam 3 tadi. Kenapa Pak Ridwan dan tour leadernya belum ada kabar ya? Nggak tahu, Pak. Tadi ibu coba nelpon nomornya Riko juga nggak aktif. Nomor kantornya juga nggak diangkat. Ini sudah kelewatan, Pak. Saya sudah hubungi kantor Bagus Banget Travel dari jam 4 gak ada jawaban. Bahkan handphone direkturnya si Ridwan juga mati. Mas Bima, sabar. Mungkin mereka kena macet. Jangan bilang yang aneh-aneh. Uang kita semua ratusan juta ada di tangan mereka. Ya justru itu. Saya sudah curiga dari awal. Masa haji khusus bisa semurah ini? Saya ini udah jual sawah buat pelunasan. Tolong jangan bicara begitu, Nak. Kita harus positif pikiran. Mungkin mereka memang sedang dalam perjalanan. Kita tunggu sebentar lagi. Tunggu apa lagi, Pak? Ini sudah sore. Sepertinya pesawat kita juga udah terbang dari tadi. Kalau ini sih udah pasti kita ditipu. Astagfirullah. Apa benar kita ketipu? Ya Allah, Bu. Uang hasil nabung bertahun-tahun lenyap begitu saja. Astagfirullah, Bapak. Yang sabar ya, Pak. Mungkin ini ujian dari Allah. Semoga Bapak diberi ketabahan dan kekuatan ya, Pak. Astagfirullah, Bapak. Tolong. Karena tahu Pak Budi tengah ditipu, ia hanya bisa pasrah dan terpukul. Semua uang hasil jerih payahnya bertahun-tahun lenyap begitu saja tanpa bisa diselamatkan. Hatinya hancur bukan karena kehilangan harta, tapi juga karena harapan untuk menunaikan ibadah sucinya kini sirna. Ia duduk termenung di sudut bandara, menatap kosong tanpa arah. Hanya doa yang bisa ia panjatkan, memohon agar Allah mengganti kerugiannya dengan sesuatu yang lebih baik di masa depan. Akhirnya kita bisa kabur juga. Semua uang itu sekarang milik kita, Riko. Iya Pak, gak nyangka segampang ini buat nipu mereka. Pak, cuaca di luar buruk banget. Awan badai tebal dari arah barat. Kalau kita paksain terbang terus, bisa bahaya. Gak ada waktu, lanjut aja. Saya udah bayar mahal. Pasti banyak di sana yang nyari keberadaan saya. Tapi jarak pandang cuma 200 meter. Petir bisa kena sayap kalau kita paksain. Udah Pak, santai aja. Ini cuma hujan doang. Yang penting kita sampai tujuan aja. Ya udah, kalau itu mau kalian, kita terbang sekarang. Tekanan pesawat turun. Angin sampingnya terlalu kuat. Tahan Pak, naikin dikit lagi. Saya sudah coba. Anginnya terlalu besar. Kita akan jatuh. Itulah akhir dari kisah ketamakan Pak Ridwan. Semua harta yang ia kumpulkan dengan cara kotor berakhir dalam sekejap, bersama pesawat yang tak pernah sampai tujuannya dan hilang entah di mana. Sementara itu, jauh dari bekuk hidup dunia, Pak Budi perlahan bangkit dari keterburukannya. Meski kehilangan segalanya, ia memilih untuk tetap tegar. Setiap hari ia memulung di sudut kota dengan hati yang penuh keikhlasan dan doa yang tidak pernah putus. Dan cerita berakhir dengan cara yang sangat santuy.